Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Puspita Anggraini, mahasiswi Prodi Tasawuf dan Psikoterapi UIN Sunan Ampel Surabaya dengan NIM E97218064. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai hasil penelitian saya, yaitu perkembangan Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang ada di pesantren Suryalaya, Surabaya. Pertama-tama saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian tasawuf dan tarekat. Tasawuf merupakan sebuah upaya yang dilakukan manusia untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, memfokuskan diri agar lebih baik dengan cara menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sedangkan tarekat adalah jalan atau petunjuk dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Tarekat juga merupakan salah satu hal yang menjadi pokok ajaran dalam tasawuf. Ilmu tarekat tidak dapat dipisahkan dengan ilmu tasawuf karena kedua ilmu inilah yang menjadi pegangan untuk orang-orang sufi menjalani kehidupannya. Para sufi di sini adalah mereka yang menjalankan atau menerapkan ilmu tasawuf dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya, mengenai perkembangan tarekat. Tarekat yang dijalankan oleh para sufi bersifat individu. Hal inilah yang melatar belakangi adanya perbedaan antara satu sufi dengan sufi yang lainnya, sehingga praktek ibadah atau ajaran-ajaran yang diberikan kepada murid-muridnya juga memiliki perbedaan. Maksudnya, hal ini berlaku untuk para sufi yang memutuskan untuk mendirikan tarekat atau meneruskan sanad tarekat dari sang mursyid. Ketika mereka memiliki anak murid atau santri atau jamaah dalam sebuah tarekat, maka akan memiliki perbedaan dari satu tarekat dengan tarekat lain. Itulah sebabnya muncul banyak tarekat dengan nama dan kifayat yang bermacam-macam serta berbeda satu sama lain. Contoh tarekat yang ada hingga saat ini adalah tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Selanjutnya mengenai perkembangan tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah merupakan gabungan dari dua tarekat besar di Indonesia. Nama Qadiriyah sendiri diletakkan di awal daripada Naqsabandiyah. Hal ini didasarkan atas silsilah sang mursyid yang berasal dari tarekat Qadiriyah. Syekh Sabas selaku mursyid dari tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah ini mengembangkan tarekat ini di Indonesia dengan bersumber dari silsilah sanad tarekat Qadiriyah, bukan tarekat Naqsabandiyah. Meskipun demikian, Syekh Sabas tidak pernah mengajarkan tarekat Qadiriyah dan Naqsabandiyah secara terpisah. Ajaran yang diberikan tetap dalam satu kesatuan yang harus diamalkan secara utuh keduanya. Sekalipun masing-masing dari tarekat tersebut memiliki metodenya sendiri-sendiri, baik dalam hal aturan kegiatan, prinsip-prinsip yang dilakukan, maupun cara pengajaran atau pembinaan yang digunakan oleh para mursyid kepada murid-muridnya. Hal inilah yang pada akhirnya melatar belakangi terbentuknya tarekat baru yang memiliki perbedaan dari kedua tarekat induknya tersebut, yaitu tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Selanjutnya, saya akan memaparkan sedikit mengenai pesantren Suryalaya. Pesantren Suryalaya didirikan pada tahun 1986, tepatnya di tanggal 20 Desember. Pesantren ini juga memiliki pusat rehabilitasi untuk para pecandu narkoba, obat-obatan terlarang, dan narkotika dan psikotropika. Pesantren Suryalaya ini berpusat di Tasikmalaya, Jawa Barat, tetapi memiliki banyak sekali cabang yang tersebar di berbagai wilayah. Di antaranya ada di Surabaya, di Ciamis, Bogor, Tegal, bahkan hingga ke Malaysia. Selanjutnya, perkembangan tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang ada di Surabaya. Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang ada di pesantren Suryalaya, Surabaya, memiliki jamaah sekitar kurang lebih dari 2.500 jamaah. Tetapi jamaah-jamaah ini tidak menetap karena pesantren Suryalaya tidak memiliki pondok atau asrama sebagai tempat untuk jamaah menetap atau tinggal. Pesantren ini juga memiliki banyak kegiatan yang digunakan untuk menunjang keimanan jamaah dan warga sekitar, seperti pusat rehabilitasi narkoba, yang juga diberikan ajaran-ajaran Islam di dalamnya, taman pendidikan Al-Quran untuk anak-anak usia dini, serta kegiatan ziarah wali setiap setahun sekali untuk para jamaahnya. Jadwal untuk TPQ yang dilakukan secara rutin ini dilakukan setiap hari setelah salat asar. Kemudian untuk orang-orang yang ingin bergabung dengan tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah ini,
Tarekat ini tidak memiliki syarat khusus yang harus dilakukan oleh para calon jamaah, selain hanya mengikuti talqin atau penalkinan. Talqin merupakan pengajaran tentang melafalkan nama Allah secara benar, mengenai tata cara pelafalannya, dan diberikan langsung oleh sang mursyid atau melalui wakil talqin yang telah ada. Proses talqin berlangsung selama kurang lebih 10-15 menit lamanya. Para jamaah yang bergabung di pesantren Suryalaya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Di antaranya seperti orang-orang jalanan, mantan preman, pemulung, bahkan ada juga yang aparatur negara. Amalia-amalia yang diberikan oleh sang mursyid diantaranya yaitu zikir, istighosa atau ringkasan dari sang mursyid di hari Kamis atau Minggu malam, atau yang biasa disebut dengan khataman oleh para jamaah. Manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dilakukan rutin setiap 1 bulan sekali. Pesantren ini juga memiliki program kegiatan lain yang mendukung untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan para jamaah, seperti ziarah wali setiap setahun sekali, yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Narasumber yang saya dapatkan juga menjelaskan bahwa seseorang hanya membutuhkan 2 kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektual yang berupa ilmu pengetahuan dan sunatullah serta yang lainnya, serta yang kedua yaitu kecerdasan spiritual yang dapat berupa ketenangan batin dan hati. 2 hal ini sama-sama ditekankan di dalam Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang ada di pesantren Suryalaya dalam pengajaran dan amaliyahnya, karena menurut narasumber, hawa nafsu manusia sangatlah kuat, dan jika tidak ditahan atau ditekan, maka akan senantiasa mengarah kepada keburukan. Sedangkan manusia yang hidup di dunia diberi tugas langsung oleh Allah untuk senantiasa melaksanakan kebaikan dalam semua hal. Sekian sedikit pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.